para ulama ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1977 Abdul Somad 1977 Abdul Somad lahir. 4 tahun sebelum itu 1973 meninggallah ulama besar Aceh bernama Tengku Haji Syekh Muhammad Hasan Kerongkali Al-Falaki. Kenapa dia disebut Syekh? Dari mana gelar itu datang? Yang ceramah ini gelarnya LCMA, tapi yang meninggal itu adalah Syekh. Syekh secara bahasa artinya orang yang sudah tua, tapi Syekh digunakan untuk istilah para alim ulama. Dia alumni dari Makkah Al-Mukarramah. Kenapa dia disebut dengan Al-Falaki? Karena dia ahli ilmu falak. Yang tidak mengerti ilmu falak, ilmu astronomi, jangan astrologi. Astrologi lahir bulan Mei bintang Gemini. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Ahli astrologi bohong, tipu ilmu ramalan. Tapi justru anak-anak muda sekarang itu yang paling suka dia baca ramalan. Bila bintang Anda Taurus, jangan menikah dengan Pisces, karena ikan tidak cocok dengan kambing. Apa ini omong kosong ini, bohong. Maka yang perlu diikut adalah Syekh Muhammad Hasan Abu Kerongkali Al-Falaki, ilmu falak. Mudah-mudahan alumni dayah kita mengikut jejak beliau insyaallah. Tempatkan ulama pada posisinya. Itu ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau menjadi ulama, tempatkanlah diri pada posisi ulama. Itu ayatnya. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad jahil, Abdul Somad awam, tidak punya ilmu. Maka Abdul Somad bertanya kepada ulama. Kalau menjadi orang awam, itu pula ayatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu hebat dayah Abu Kerongkali. Masuk kita ke dalam, kadang masuk ke pesantren lain tertulis jangan buang sampah sembarangan. Itu siapapun tahu. Tapi begitu sampai kemari, apa yang kita lihat? 2 ayat yang disandingkan, memposisikan diri. Kalau engkau seorang ulama, tempatmu adalah walladzina utul ilma darajat. Tempatmu tinggi, jangan lecehkan dirimu. Tempatmu tinggi, jangan jual kedudukanmu. Engkau tinggi, darajat satu tangga, darajat tangga-tangga. Walaupun naik eskalator. Tapi kalau engkau bukan ulama, jangan merasa diri alim. Tanya kepada orang berilmu. Makanya Abdul Somad selalu mengutip pendapat Ustaz, apa hukumnya baca Quran untuk orang meninggal dunia? Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Qur'ana, kalau dia khatam Al-Quran, dibacakannya 30 juz, fahuwa hasanun, maka baik. Tidak sanggup baca Quran 30 juz, dia pilihlah hatinya Al-Quran. Ustaz tahu dari mana? Tanya pendapat ulama. Di belakang saya ini mungkin mereka adik kelas saya, tapi mereka alim. Dr. Amri Fatmi. Ustaz Somad di Al-Azhar cuman LC S1, lagi cemas lari. Tapi dia tidak, habis LC MA, habis MA doktor, setelah doktor baru pulang ke Aceh. Ada pula kakak kelas saya, inilah ketua kami. Ikan, bukan tali,
Ikatan Alumni Timur Tengah, Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, semua alumni Timur Tengah itu di bawah kepemimpinan Al-Mukarram Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Itulah kakak kelas saya yang membawa saya ke seluruh 23 kabupaten kota di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Apalagi hutang luar negeri. Oleh sebab itu maka saya Abdul Somad tak dapat membalas budi baik beliau. Maka saya sebagai adik kelas beliau, sebagai junior beliau, hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairal jazak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya, dipanjangkan Allah umurnya, diberikan ketenangan hati dan istiqamah, dan yang paling penting disampaikan Allah cita-citanya ingin berdakwah melalui parlemen di Senayan, Jakarta, insyaallah. Amin. Paham kan? Cari aja lah baliho-baliho. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya bingung ceramah mau menghadap kemana. Nanti menghadap kemari dikatakan saya Ustadz mata keranjang, nengok perempuan. Mau menghadap ke laki-laki nggak pernah menengok perempuan, jangan-jangan Ustadz di LGBT. Maka yang paling aman saya mutar-mutar aja, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kiri, dan pada akhirnya kita, oh Masya Allah, Ketua Yayasan Haji Musannif SE, Pembina Pendiri Haji Waisul Qarani Ali, Pimpinan Dayah Tengku Muhammad Faisal MAG, Ketua Ikat Haji Muhammad Fadil Rahmi, Syekhul Ma'had Syekh Muhammad Al-Misri Hafizahullah, nafa'anallahu bi ghaziri umulihi wa bi husni adabihi wa sulukihi. Ahlan wa marhaban fi baladikumul awal Indonesia, wa jazakumullah khairal jazak. Dan pendiri Syekh Abu Hasan Kerongkali Al-Falaki, dan yang fotonya paling besar Abdul Somad MC. Sebetulnya intinya itu aja. Apa tema ceramah kita? Refleksi. Nah, ini pijat ini. Mohon maaf, saya termasuk penceramah yang tidak pandai pakai kata-kata istilah-istilah asing. Nah, jadi ingat refleksi. Refleksi Isra Mi'raj dalam menjawab problematika umat. Apalah agaknya yang cocok dengan refleksi. Pertama, saya selalu berceramah itu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5. Sampai berapa ini? Sampai habis waktu. Nanti biasanya datang surat tilang, waktu habis. Pertama, sekarang manusia merasa paling canggih dan sombong. Betul? Dulu waktu Ustaz Somad kuliah di Mesir tahun 1998, di bawah jalan-jalan ke piramid, melihat makam Fir'aun, melihat sungai Nil. Di sini dulu Nabi Musa dihanyutkan. Melihat istana raja-raja, melihat universitas tertua Al-Azhar. Foto, habis foto cetak, habis cetak masuk amplop, dikirim ke Pekanbaru seminggu, dari Pekanbaru Riau dibalas ke Kairo seminggu, 15 hari cerita baru berganti. Itu tahun 1998, jadul. Dulu 21 tahun yang lalu. Sekarang 2019, adik-adik saya di Al-Azhar begitu sampai Kairo langsung foto, langsung kirim. Picture has been seen. Foto sudah terkirim. Kira-kira mana yang hebat, zaman saya atau zaman sekarang?
Zaman sekarang. Salah sendiri Ustaz, kenapa hidup zaman dulu? Zaman saya mengirim foto seminggu baru sampai, balasan orang tua seminggu pula baru sampai. Sempat lupa ceritanya, baru datang balasannya. Zaman sekarang adik-adik kelas begitu sampai Mesir sampai. Kira-kira apakah ini sudah ada pada Isra Mi'raj? Ada. Bagaimana ceritanya? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Tidak sampai sepertiga malam. Bukan mengirim foto, tapi mengirim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad ditunggu jamaah begitu lama sampai. Naik pesawat apa? Jangan sebut, menjaga kode etik jurnalis. Delay, terlambat, zaman canggih, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik ke sidratul muntaha. Sekarang kita balik berpikir, mana yang lebih hebat, 2019 apa zaman Nabi? Tapi orang nggak percaya. Abu Jahal, Abu Lahab ketika Nabi Muhammad ngomong begitu, Muhammad angkat kakimu sebelah, jangan dipotong. Nanti dikira saya kena strap dia aja. Muhammad angkat kakimu sebelah, dia angkat sebelah lagi, mana bisa? Mereka tertawa terbahak-bahak. Kalau mengangkat satu kaki, dua kaki saja tidak bisa, apalagi terbang ke Masjidil Aqsa. Mereka kafir. Ustaz jangan kuat-kuat, kafir. Kafir artinya ingkar. Mereka tak percaya kepada Isra Mi'raj. Kenapa mereka tak percaya pada Isra Mi'raj? Karena mereka tak bisa membaca. Andailah mereka bisa membaca, mereka baca dalam surat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada raja di raja namanya King David. King David, Daud punya anak namanya King Solomon, Sulaiman. Tapi jangan gara-gara ini nanti yang Sulaiman pulang nama kau siapa? King Solomon. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja di raja, punya tetangga kerajaan namanya kerajaan Sabak. Sabak dipimpin seorang perempuan bernama Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ingin berkunjung ke istana Sulaiman, dan Nabi Sulaiman inspeksi upacara. Ini lam aral hudhuda. Mana burung hudhud? Burung hudhud kenapa tidak hadir? Kalau dia tidak datang, aku sebeli lehernya. Burung hudhud datang terlambat. Hudhud, kemana ente lambat datang? Kata burung hudhud, aku sedang terbang. Aku lihat ada sebuah istana. Istana itu dipimpin seorang perempuan, dia bernama Bilqis. Mana dia? Dikirimlah surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bilqis pun datang menyambut undangan Sulaiman. Berapa lama perjalanan? 3 bulan dari Yaman ke Palestina. Tapi kemudian Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya. Sebelum Bilqis sampai, Sulaiman ingin kursi Bilqis sampai ke Palestina. Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya. Apa kata Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentara, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai. Datang jin Ifrit, kepala dinas namanya jin Ifrit. Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Bilqis
dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Ifrit. Ustaz kalau nyebut ifrit jangan nunjuk perempuan lah, oke. Nanti laki-laki tersinggung. Kalau gitu nunjuk pokok kayu aja. Karena jin ifrit biasa suka di pokok kayu. Hai jin ifrit, ya, kok bisa bawa kursi Balqis? Bisa. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat duduk. Sulaiman, sebelum kau tegak dari tempat duduk, kursi Balqis sudah sampai. Kira-kira tegak dari tempat duduk berapa lama? Kita hitung sama-sama ya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi Balqis sampai. Cepat apa lambat? Sekarang saya tanya, ada titipan kilat yang bisa bawa kursi dari Jakarta ke Aceh dalam waktu 5 detik? Tapi zaman Nabi Sulaiman sudah. Sekarang namanya titipan kilat, sampai 2 hari. Itu pun kalau alamatnya lengkap. Ternyata ada yang lebih cepat lagi daripada jin ifrit. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ada seorang laki-laki, bukan jin, bukan ifrit, bukan setan, tapi dia manusia. Namanya Asif bin Balkhiyah. Siapa namanya? Asif bin Balkhiyah. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Asif, ya, berapa lama bisa kau bawa? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sebelum mata kau berkedip, kursi sudah sampai. Begitu matanya berkedip, kursi pun sampai. Kira-kira mana yang menang? Jin apa manusia? Manusia. Refleksi Isra Mi'raj.